Dalam sejarah panjang manusia, selalu muncul tokoh-tokoh yang membelokkan logika demi mengguncang batas nalar. Salah satunya adalah Tal Bantal, seorang praktisi spiritual yang tidak sekadar berjalan di atas tanah, tapi menapaki batas-batas antara yang kasat mata dan yang gaib. Ia bukan sekadar pria dengan kekuatan mistis, ia adalah anomali. Tal Bantal adalah metafora dari kegilaan yang dikultuskan dan kebijaksanaan yang disalahpahami. Tal Bantal dikenal mampu mengubah ular dan kalajengking menjadi pusaka. Dalam dunia simbolik, ini bukan hanya transformasi biologis, tetapi transmutasi makna. Pusaka adalah memori yang dibatu, dan hewan berbisa adalah trauma yang dirawat. Dalam pandangan Carl Jung, ini adalah bentuk dari proyeksi arketipal, di mana individu mengalihkan ketakutannya pada objek luar, lalu menaklukkannya melalui ritual. Tal Bantal menundukkan racun dan mengawetkan kejahatan menjadi kenangan keramat. Ia selalu minum es kopi dan tidak tidur selama 7 hari. Bukan hanya gaya hidup, ini adalah bentuk asketisme baru. Tal Bantal memperlakukan kafein sebagai medium pembuka gerbang antara sadar dan tidak sadar. Dalam pikiran Michel Foucault, delirium bukanlah penyakit, tapi bentuk lain dari pengetahuan. Dalam kegilaan, ada struktur makna yang tidak bisa diakses oleh rasionalitas sehari-hari. Maka Tal Bantal bukan sekadar begadang. Ia sedang membongkar sistem persepsi normal. Ia mengaku pernah bertemu 7 raja iblis. Ini bukan hanya klaim supranatural, tapi mitos modern tentang pencarian makna ekstrim. Ia tidak seperti para spiritual yang hilang. Tal Bantal melakukan kata basis, turun ke dunia bawah, bukan untuk kalah, tetapi untuk kembali dengan pengetahuan. Plato, dalam mitos guanya, menggambarkan bahwa manusia hanya melihat bayang-bayang dari kebenaran. Maka, perjumpaan Tal Bantal dengan para raja iblis bisa dibaca sebagai usahanya menatap cahaya langsung dari sumber ilusi. Tal Bantal mengaku memiliki bapak asuh dari golongan makhluk halus, sesosok genderuwo, sebuah relasi yang oleh sebagian dianggap mistis, oleh sebagian lain dipandang sebagai alegori dari batin yang tak berdamai dengan masa lalu. Menurut Gilles Deleuze, dunia ini tidak dibentuk oleh realitas tetap, tapi oleh lipatan-lipatan pengalaman. Maka, bapak asuh genderuwo adalah lipatan imaji, tempat Tal Bantal menyembunyikan sisi liar dan impulsifnya, namun tetap dalam bingkai spiritual. Ludwig Feuerbach, seorang rasionalis, mungkin akan menganggap ini sebagai proyeksi ketakutan manusia terhadap dunia yang tak bisa ia kontrol. Dengan menyebut nama genderuwo, manusia merasa telah memberi nama pada kekacauan batin. Puluhan orang datang kepada Tal Bantal untuk meminta pelet. Bagi mereka, cinta bukan lagi urusan hati, tapi sesuatu yang bisa dikendalikan melalui mantra. Ini adalah cinta yang dimanipulasi, relasi yang dipaksa oleh kehendak. Erich Fromm akan menyebut ini sebagai bentuk cinta yang disfungsional, bukan jatuh cinta, tapi memiliki cinta di mana cinta menjadi komoditas, bukan proses. Maka pelet adalah bentuk kapitalisasi emosi. Tal Bantal mengambil tali pocong dari kuburan, bukan sebagai vandal spiritual, tapi sebagai seniman dari alam kematian. Ia memperlakukan makam sebagai perpustakaan sunyi, tempat di mana pengetahuan tubuh yang terlupakan disimpan. Martin Heidegger menulis bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang sadar akan kematiannya. Maka, Tal Bantal yang bermain-main dengan kematian, sejatinya sedang merayakan eksistensinya yang paling jujur. Di antara semua klaim Tal Bantal, yang paling aneh adalah ia bisa mengerti isyarat petir. Dalam dunia yang makin mekanistik dan rasional, klaim ini terdengar sebagai bentuk tekno-spiritualisme yang liar dan memukau. Namun Isaac Newton, sang rasionalis agung, barangkali akan mengernyitkan dahi, sebab bagi sains, petir adalah hasil beda potensial listrik, bukan kanal komunikasi metafisik. Tapi Bruno Latour, pemikir postmodern, bisa saja berkata lain, bahwa ketika manusia kehilangan kontak dengan alam, ia menciptakan mitos baru untuk menjembatani jurang itu. Maka Tal Bantal yang bicara dengan petir bukanlah delusi, tapi bentuk kontemporer dari animisme digital. Di pantai selatan, Tal Bantal mengaku pernah bertemu dengan Kadita. Bukan sekadar ratu lautan, Kadita adalah pusat dari segala gravitasi spiritual di Aratnasun. Ia bukan tujuan, tapi poros. Bagi para praktisi spiritual, Kadita bukan sekadar entitas, melainkan puncak dari perjalanan jiwa. Menurut Mircea Eliade, dalam mitologi suci selalu ada titik aksis mundi, pusat kosmis tempat dunia manusia dan dunia ilahi bertemu. Dalam pengalaman Tal Bantal, Kadita adalah titik itu. Ia digambarkan tidak dengan tubuh, tapi dengan gema. Tidak dengan wajah,
tapi dengan pancaran rasa takut yang lembut. Ia adalah entitas yang tidak bisa ditaklukkan, hanya bisa diresapi. Dan tal bantal, untuk sesaat, merasa tidak lagi sebagai pengendali, tetapi sebagai murid. Carl Jung menyebut archetype feminin sebagai anima, jiwa dalam bentuk perempuan. Maka pertemuan tal bantal dengan Kadita bukan hanya mistis, tapi simbol penyatuan dirinya dengan prinsip terdalam dari jiwa kolektif manusia. Siapa sebenarnya tal bantal? Ia bukan hanya manusia, ia adalah akumulasi dari harapan yang terbuang, logika yang ditekuk, dan realitas yang dibengkokkan. Ia adalah proyeksi kolektif dari masyarakat yang haus akan keajaiban, namun takut menatap kebenaran. Nietzsche mungkin akan menyebutnya sebagai bentuk kehendak untuk berkuasa dalam bentuk paling primitif, mengatur narasi, menguasai makna, dan menertawakan realitas. Tal bantal bukan solusi, ia adalah cermin, dan siapapun yang menatapnya terlalu lama akan melihat kebingungan zaman dalam matanya. Jadi ketika saya tidur, saya gini, tal bantal, saya gitu. Saya mau tidur, bikin saya tidurnya nyenyak. Kalau saya udah nyenyak, bangunkan saya di saat tubuh saya udah enak. Pikiran saya sugesti sendiri.